Semuanya, perkenalkan saya Helena Kim Salomo dari kelas 8K nomor 12. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis film Sejuta Sayang Untuknya sesuai karya tulis yang sudah saya buat. Yang pertama, karya tulis yang berjudul Analisis Unsur Intrinsik Film Sejuta Sayang Untuknya disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh PAT atau penilaian akhir tahun SMP Pangudi Luhur Dominico Savio tahun ajaran 2021-2022. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur utama yang membangun utuhnya sebuah cerita, sedangkan film adalah media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang-orang. Kemudian, menurut saya, film Sejuta Sayang Untuknya memiliki makna dan pesan moral kehidupan yang menarik. Didasari oleh latar belakang tersebut, saya tertarik untuk menganalisis unsur intrinsik dari film Sejuta Sayang Untuknya. Yang akan dibahas pada karya tulis ini yaitu apa tema Sejuta Sayang Untuknya, bagaimana tokoh dan perwatakan, alur cerita, latar, sudut pandang, serta amanat yang dapat diambil dari film tersebut. Dalam penyusunan karya tulis ini, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penyusunan karya tulis adalah studi pustaka, yaitu dengan membaca dan mempelajari beberapa buku atau literatur yang berkaitan dengan objek penulisan. Film, menurut Wibowo, adalah alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada halayak umum melalui media cerita dan juga dapat diartikan sebagai media ekspresi artistik bagi para seniman dan insan perfilman untuk mengungkapkan gagasan dan ide cerita yang dimilikinya. Film ini mengisahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh aktor dan anaknya Gina. Permasalahan dimulai ketika Gina memerlukan handphone untuk melaksanakan uji coba ujian yang berlangsung secara daring. Gina yang mengetahui kondisi keuangan keluarganya tidak ingin semakin membebani ayahnya yang hanya bekerja sebagai aktor figuran. Ia berusaha memahami sikap keras kepala dari ayahnya yang tetap ingin dirinya memiliki pendidikan yang tinggi, meskipun faktanya amatlah sulit. Pada akhirnya mereka menemukan titik terang permasalahan. Gina mendapat penghargaan sebagai lulusan terbaik di sekolahnya. Ia pun menceritakan kehidupan sang ayah yang selalu menyayanginya di panggung pidato dengan penuh kebanggaan. Kemudian kita akan membahas unsur-unsur intrinsik yang ada pada film Sejuta Sayang Untuknya. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan lain sebagainya. Tema yang diangkat pada film Sejuta Sayang Untuknya adalah kehidupan seorang ayah dan anak yang saling menyayangi bersama menghadapi segala permasalahan hidup di tengah kondisi kesulitan ekonomi. Tokoh adalah orang yang berperan menjadi pelaku dalam sebuah cerita. Tiga tokoh utama pada film Sejuta Sayang Untuknya yaitu aktor, Gina, dan Wisnu. Ketiganya merupakan tokoh protagonis. Aktor adalah seorang pekerja keras, pemberani, cerdik, dan penyayang. Gina adalah seorang yang mandiri, pantang menyerah, peduli, dan dewasa. Wisnu adalah seorang yang suka menolong, peduli, dan perhatian. Aktor dan Gina merupakan seorang ayah dan anak, serta Wisnu adalah teman sekolah Gina yang sangat peduli padanya. Alur cerita adalah urutan atau rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita menjadi satu kesatuan yang utuh. Film Sejuta Sayang Untuknya menggunakan alur maju. Mengapa demikian? Karena alur di film tersebut terus maju tanpa menceritakan masa lalu atau masa sebelumnya. Latar atau yang disebut juga setting cerita merupakan gambaran tempat kejadian yang ada di dalam cerita atau karya sastra. Di dalam latar juga memuat bagaimana situasi dan suasana terjadinya peristiwa. Beberapa latar tempat yang menurut saya menonjol di film ini adalah rumah aktor dan Gina, SMA AU Berbangsa, ruang BK, tempat pemakaman Nur, panggung wisuda SMA AU Berbangsa, dan beberapa warung serta tempat bekerja atau lokasi syuting yang dikunjungi oleh aktor. Film ini juga menggunakan beberapa latar waktu yaitu waktu pagi, siang, sore, dan malam. Latar suasana yang digunakan yaitu suasana mencengangkan, menggembirakan, mengharukan, dan menyedihkan. Sudut pandang atau point of view adalah cara bercerita atau cara pandang seorang pengarang pada cerita yang dibuatnya. Sederhananya, sudut pandang berhubungan dengan siapa yang menceritakan kisah dalam cerpen tersebut. Sudut pandang yang digunakan pada film ini adalah sudut pandang orang ketiga. Tokoh-tokoh yang ada menggunakan kata ganti ia atau dia. Penulis cerita seolah-olah berada di luar cerita yang mengisahkan cerita tokoh utama kepada pembacanya. Amanat adalah pesan moral dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca berupa nilai-nilai baik yang bisa dijadikan teladan atau dijadikan contoh. Beberapa amanat yang saya simpulkan yaitu, pertama, kehidupan itu terkadang tidak seindah yang kita kira, banyak masalah yang terdapat di dalamnya. Kedua, keluarga merupakan tempat berbagi perasaan suka maupun duka. Ketiga, di lingkungan kita rasa kekeluargaan sangat diperlukan. Keempat, sifat pantang menyerah harus selalu kita miliki. Terakhir, pendapat dan saran saya terhadap film Sejuta Sayang Untuknya. Film ini cocok untuk ditonton bersama keluarga. Film ini juga mengajarkan kita untuk saling menyayangi. Jalan ceritanya mudah dicerna, bahasa yang digunakan perlu diperhatikan lebih untuk dipahami, terutama saat aktor berbicara karena logatnya yang mungkin berbeda dengan cara berbicara kita. Selebihnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya pribadi sangat menyukai film ini karena saya sangat dapat memahami isi film tersebut, pesan moral yang sangat bermakna, dan pembawaan setiap pemeran dalam memainkan tokohnya. Sekian dari saya, terima kasih.